Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, kami dari kelompok 2P2 akan mempresentasikan tentang penyakit unggas yang disebabkan oleh virus. Baiklah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Antika Sena, yang kedua Muhammad Akbar, ketiga saya sendiri Rahma Brizamil, yang keempat Raden Raihan, dan yang terakhir Talenta Ataya Auladi. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama adalah penyakit avian encephalomyelitis atau disingkat dengan AE. AE adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan menyerang ayam-ayam muda. Penyakit ini juga mengakibatkan penurunan produksi pada ayam peterul dan juga pembibitan, tanpa ada tanda-tanda yang jelas dan angka kematian atau mortalitas pada anak ayam yang dihasilkan dalam satu periode peningkatan. Penyebabnya yaitu picornavirus, yang diketahui sebagai penyebab penyakit ini dapat tumbuh dalam embrio ayam dan berbagai biakan jaringan. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri atau gejala klinis. Yang pertama adalah kaki lemah, di mana gejala klinis utama yang muncul pada anak ayam yang terinfeksi secara vertikal maupun horizontal adalah ataksia dan kelemahan kaki. Yang kedua adalah tremor atau gemetar pada bagian kepala dan leher. Tremor ini terlihat jelas pada saat anak ayam terkejut atau anak ayam digantung secara terbalik di atas tangan. Selanjutnya, untuk pencegahan dan pengobatannya, untuk pencegahan penyakit ini dapat dilakukan vaksinasi AE ayam yang masih dalam yang akan digunakan untuk pembibitan perlu divaksinasi pada umur 10-15 minggu. Vaksin dapat diberikan melalui air minum atau suatu produk kombinasi dengan vaksin cacar atau avian pox yang diberikan secara intradermal atau penusukan pengoresan pada selaput sayap. Vaksinasi cukup dilakukan satu kali dan biasanya dapat melindungi sampai ayam di akhir. Sedangkan untuk pengobatan AIA yang efektif belum ada. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Talen. Selanjutnya, materi yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Penyakit cacar unggas atau fowlpox. Cacar pada unggas merupakan penyakit viral yang dapat menyerang bangsa unggas. Virus pox dapat menyerang sistem pernafasan atas, maka dapat mengganggu sistem sirkulasi terkhusus trakea. Virus pox dapat menyebabkan perubahan gambaran mikroskopis pada trakea yang ditengarai akibat infeksi. Penyebabnya adalah fowlpox virus atau FPV. Ya, ini virus DNA dari genus Avipox virus, famili Poxviridae, dan subfamili Cordopoxvirinae. Nama lainnya avian pox, soregeat, atau avian diphtheria. Next. Ciri atau gejala klinis menurut Gilhare tahun 2015. Terdapat 3 gejala klinis. Yang pertama cutaneus, yang kedua difterik, dan yang ketiga sistemik. Untuk cutaneus menunjukkan lesi nodular pada bagian tubuh yang tidak ditumbuhi bulu. Difterik adanya lesi fibronekrotik pada rute orofaringeal. Dan untuk yang sistemik adanya lesi fibronekrotik pada jaringan internal. Untuk pengobatan, menurut Gilhare tahun 2015, pengobatan penyakit fowlpox pada unggas belum tersedia. Next. Pencegahan, dikarenakan virus pox tidak ada obat, maka dibutuhkan pencegahan karena dinilai efektif dalam menangani virus pox, menurut Kemenpet tahun 2014. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan yaitu melakukan vaksinasi pada unggas menggunakan metode tusuk sayap. Vaksinasi dilakukan pada umur 4 minggu dan pada pulet 1-2 bulan sebelum bertelur.
Beberapa hari setelah dilakukan vaksinasi, pada daerah aplikasi vaksin akan mengalami lesi cacar yang ringan. Vaksinasi biasa dilakukan pada saat ayam terserang ataupun dapat dilakukan untuk sembarang umur ketika diperlukan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya yaitu penyakit Chicken Anemia Syndrome. Chicken Anemia Syndrome atau CIS merupakan penyakit viral yang bersifat akut pada ayam muda. Penyakit yang ditandai adanya anemia aplastika dan atrofi organ limfod yang mengakibatkan terjadinya imunosupresif. Gejala klinis pada kasus akut, gejala klinis muncul pada ayam umur 7 sampai 14 hari, ditandai dengan hambatan pertumbuhan dan anopleksia pada bagian muka, pial dan jengger tampak pucat. Bulu ayam sekitar 5-16%, tetapi pernah mencapai 60%. Selain itu, sering ditemukan gejala berupa lesi vokal pada kulit, terutama sayap, kepala, leher, ekor, dada, abdomen, paha, tibia, dan kaki. Lesi dapat berupa perdarahan pada kulit berbentuk ecchymotic atau kerusakan dengan warna kebiruan yang disebut blue-wing disease. Di sini pengobatan yaitu dengan antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder dapat membantu menurunkan kasus. Dan di sini ada pencegahannya lagi, yaitu pelaporan bila ditemukan chicken anemia syndrome atau CIS, dilaporkan kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Peneguhan diagnosa dilakukan oleh laboratorium veteriner terakreditasi. Terus ada pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan cara vaksinasi. Paling efektif adalah melakukannya pada breeder yaitu umur 18 minggu agar keturunannya memiliki antibodi maternal yang dapat melindungi dari serangan CIS sampai umur 6 minggu. Vaksinasi dapat dilakukan dengan vaksin inaktif atau vaksin aktif yang dilemahkan oleh attenuated leaf fence. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali kepada Saudara Akbar. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Antika. Kepada Antika, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyakit helikopter disease. Helikopter disease merupakan penyakit penyebab gangguan pertumbuhan terutama pada ayam pedaging. Umur 1-6 minggu ditandai dengan adanya gangguan efisiensi dari pakan pertumbuhan yang terhambat. Di samping itu juga terjadi kerusakan dari pigmentasi kulit, bulu sayap yang mencuat menyerupai bilang-bilang helikopter, dan sebagian besar bulu kapas serta tangkai bulu patah. Next. Penyebab utamanya dari penyakit ini adalah reovirus. Tetapi beberapa agen lain dapat terlibat seperti rotavirus, parvovirus, enterovirus, like viruses, dan toga virus like agent. Gejala klinis, anak ayam yang terserang penyakit ini biasanya akan menunjukkan penurunan laju pertumbuhan yang nyata pada umur pemanasan atau brooding, yaitu 5-7 hari. Kelainan bulu tampak pada ayam yang sakit, termasuk patahnya tungkai bulu sayap primer dan bertahannya warna kuning pada bulu di bagian bawah kepala sampai umur 30 hari. Pencegahannya dan pengendaliannya. Yang pertama, memberikan DOC yang berkualitas. Yang kedua, melakukan sanitasi kandang.
3. Melakukan vaksinasi, biasanya dilakukan di breeding. Yang keempat, mempertinggi daya tahan tubuh dengan pemberian vitamin. Yang kelima, ransum harus dijauhkan dari kontaminasi virus. Yang keenam, formulasi pakan bisa dievaluasi agar zat-zat gizi tercukupi. Dan yang terakhir, ayam yang positif terserang harus disingkirkan dari ayam yang sehat. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Antika Sena. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Raden Raihan. Kepada Raden Raihan, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih. Penyakit yang selanjutnya adalah penyakit reoviral arthritis atau tenosinovitis. Viral arthritis atau VA merupakan penyakit viral pada ayam dengan gejala khas berupa lesi pada membran sinovial, tendo, dan pembungkus tendo. Penyebab VA adalah orthoreovirus dan yang tergolong famili Reoviridae. Reovirus penyebab VA termasuk virus dsRNA, tidak beramplop, berbentuk simetris, ikosahedral, dan berukuran sekitar 75 nm. Next. Transmisi virus. Secara horizontal, penyakit menyebar pada flok ayam. Virus menyebar melalui saluran pernapasan dan pencernaan. Virus dapat ditemukan di dalam feses dan menyebar secara lateral ke ayam lainnya. Secara vertikal, penularan penyakit dapat terjadi melalui telur. Selanjutnya, gejala klinisnya. Gejala klinis yang umum terjadi adalah kepincangan, ayam tampak malas bergerak, pertumbuhannya terhambat. Pada umumnya terjadi pembengkakan tendon metatarsal extensor dan digital flexor, penurunan produksi telur, gangguan persendian ringan, cyanosis dan dehidrasi. Ujung jengger terlihat berwarna keunguan dan jika penyakit berlanjut, seluruh jengger akan berwarna gelap. Next. Selanjutnya untuk pencegahan, tindakan pencegahan yang paling efektif adalah dengan vaksinasi. Kebanyakan vaksinasi menggunakan strain S1133 yang merupakan vaksin aktif atenuasi. Antibodi maternal dapat mencegah infeksi dini pada anak ayam dan dapat mengurangi atau mencegah penularan melalui telur. Yang berikutnya adalah pengendalian dan pemberantasan. Pengendalian terhadap PA meliputi sanitasi atau disinfeksi yang ketat. Ayam yang terinfeksi harus diisolasi, kandang dibersihkan secara seksama. Penggunaan larutan iodin organik 0,5% sangat efektif untuk membunuh virus. Untuk mencegah penularan secara vertikal, sebaiknya tidak menetaskan telur dari flok yang terinfeksi virus. Sistem all-in all-out juga bisa mengurangi insiden penyakit ini. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Raden Raihan atas pembawaan materinya. Baiklah rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.